Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Maulana Bayi Hakim dari kelas 12 IPA 5. Di sini, saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu dari styrofoam, bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan styrofoam, menggunakan styrofoam jika panas, dan saran agar kita lebih baik tidak menggunakan styrofoam itu sendiri. Ya, kita mulai. Styrofoam memiliki nama lain polistrena. Adalah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Polistren, kita panggil polistren saja ya. Polistren pertama kali ditemukan oleh Edward Simon, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1839. Pada suhu normal umumnya bersifat padat, namun dapat bersifat cair pada suhu yang lebih tinggi, dan merupakan salah satu jenis plastik golongan A. Styrofoam adalah plastik yang terbuat dari busa atau plastern ekstruksi sel tertutup, XPS, atau biasa disebutnya dengan blue board. Styrofoam terbuat dari monomer stirena melalui polimerisasi suspensi pada tekanan dan suhu tertentu. Selanjutnya dilakukan pemanasan untuk pelunakan resin dan menguapkan sisa blowing agent. Lembaga Kesehatan Dunia yang biasa kita kenal dengan WHO, International Agency Research on Cancer, dan EPA telah mengkategorikan styrofoam sebagai bahan karsinogen. Pada plastik berbahan polistren juga mengandung formalin atau zat pengawet mayat. Bahan dasar yang digunakan adalah 90-95 polistirena dan 5-10% gas seperti butana dan pentana. Polistirena pada umumnya berwarna putih, bersifat ringan, kaku, rapuh dan tahan air, dan tembus cahaya juga. Pada masyarakat awam lebih dikenal dengan sebutan gabus atau busa. Biasanya digunakan sebagai pengganjal alat-alat elektronik, bisa seperti kulkas, televisi, mesin cuci, dan lainnya, maupun pembungkus bahan makanan. Hal ini didasarkan pada keunggulan yang praktis, murah, tahan lama, sehingga menjadi daya tarik pemakaian styrofoam. Nah, itu penjelasan saya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa menggunakan styrofoam untuk berbahan dasar dari makanan itu sangat berbahaya, karena dari WHO sendiri itu dapat udah mengkonfirmasikan kalau di dalam styrofoam itu sendiri itu terdapat bahan pengawet mayat. Tentu kalian tidak ingin memakannya kan? Atau enggak zat-zatnya tuh masuk ke makanan kalian. Itu juga bisa menyebabkan kanker loh, karena ada zat dari karsinogen itu sendiri. Yuk kita lanjut ke ini. Jika kita menggunakan styrofoam dengan makanan panas, pasti semakin berbahaya ini. Di sini penjelasannya, semakin tinggi suhu makanan yang ada di dalam styrofoam itu, semakin mudah zat stirena berpindah ke makanan. Hal ini bisa menimbulkan kerusakan pada sumsum tulang belakang, masalah pada kelenjar tiroid, sampai anemia. Bayangkan kalian memakan makanan panas, contoh kayak bikin mie seblak, langsung di styrofoamnya nggak ada alasnya gitu. Kalian tuh bisa tuh tadi dari sumbernya tuh ada sumsum tulang belakang, kalian kena kerusakan dari sumsum tulang belakang kalian, masalah kelenjar tiroid, sampai anemia, lupa ingatan loh, bayangin. Jadi jangan-jangan deh kita menggunakan atau sering menggunakan menggunakan styrofoam. Nah, di sini saran pribadi dari saya sendiri. Saran pribadi dari saya itu sebaiknya kita lebih sering menggunakan seperti membawa tempat bekal sendiri gitu.
daripada menggunakan styrofoam. Alangkah baiknya kan kita kalau misalnya bawa tempat makan sendiri, itu kan kalau tempat makan sendiri tuh udah kayak terjamin gitu kehigienisannya, kan kita yang nyuci sendiri. Kan kalau styrofoam juga bisa kotor, terus zat-zat berbahayanya tuh sangat banyak di dalam styrofoam tersebut. Ya udah, kayak gitu. Sekian dari saya, Ivan Maulana Bay Hakim, kelas 12 IPA 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.